Belasan prajurit Kopassus gugur. Misi rahasia Operasi Naga di Papua bocor. Jakarta. Belasan prajurit Kopassus yang melakukan misi rahasia Operasi Naga di Papua gugur. Kurangnya data dan peta yang akurat serta beratnya medan operasi menjadi penyebab Operasi Naga ini tak berjalan sesuai yang diharapkan. Peristiwa ini diungkapkan dalam buku berjudul Benny Mordani yang belum terungkap. Operasi tersebut dirancang oleh Benny Mordani yang saat itu masih berusia 29 tahun. Kepala Staf Operasi Tertinggi Mayor Jenderal TNI Ahmad Yani kala itu tidak punya pilihan karena tak seorang pun perwira senior yang berani memimpin operasi ini. Brigjen TNI Prun Aloysius Benedictus Boy yang saat itu berpangkat letnan satu mengisahkan operasi tersebut. Ketika itu di hadapan pasukan naga di Pulau Seram, Panglima Mandala Mayor Jenderal Soeharto mengatakan, "Jika penerjunan ini cukup berisiko, sebentar lagi saudara-saudara akan berangkat untuk diterjunkan di daerah Merauke dalam rangka operasi merebut Irian Barat." Tutur Ben Boy dalam buku biografi Kepemimpinan Militer, Catatan dan Pengalaman Letnan Jenderal TNI Prun Prabowo Subianto. Dua tim sebelum kalian sudah diterjunkan beberapa minggu lalu. Sampai hari ini tidak ada kontak dengan mereka. Kemungkinan kalian tidak kembali lebih dari 50%. Saya beri waktu 3 menit. Kalau ada di antara kalian yang ragu-ragu, yang tidak mau berangkat, silakan keluar barisan, sambungnya. Tepat pukul 03.00 dini hari 23 Juni 1962, sebanyak 213 prajurit Kopassus diterjunkan dari 3 pesawat C-1302, C-130 Hercules di atas Merauke, Papua. Meski pilot TNI AU sudah berusaha terbang serendah mungkin agar saling berdekatan, tapi tiba-tiba datang angin kencang yang menyebabkan para penerjun terpencar. Akibatnya, penerjun memakai parasut statis jenis D1 buatan Rusia itu menjadi kacau. Kekacauan semakin diperparah karena peta yang digunakan tidak akurat. Akibatnya, pasukan naga ini diterjunkan 30 km lebih ke arah utara dari dropping zone yang ditentukan. Kondisi Papua yang masih gelap gulita membuat para penerjun tidak mengetahui kondisi hutan di bawahnya. Tidak sedikit penerjun yang tersangkut di pohon dengan ketinggian 30-40 meter. Akibatnya, mereka kesulitan untuk turun, apalagi tali yang disediakan hanya 20 meter. Ben Boy menuturkan, dirinya nyangkut di atas pohon dengan ketinggian 10 meter. Dengan berbagai upaya, Ben Boy berhasil turun dengan selamat meski harus berpencar dengan anggota lainnya. Dengan menggunakan pisau, saya melepaskan diri dari ikatan payung terjun dan memakai tali untuk turun, ucapnya. Sayangnya, tidak semua bernasib baik. Beberapa prajurit Kopassus gugur tergantung dan beberapa orang lainnya juga gugur tenggelam di rawa-rawa akibat ransel yang dibawa terlalu berat hingga mencapai 30 kg. Petanya masih peta lama buatan 1937. Tujuan Benny sebenarnya pantai selatan Irian Barat yang lebih dekat ke pusat pertahanan Belanda, tutur Ben Boy. Meski penerjunan tidak sesuai rencana, namun pada hari kedua, Kapten Benny Mordani berhasil mengonsolidasikan pasukannya sebanyak 60 orang. Mereka dalam kondisi siap tempur karena memiliki komandan, radio, cadangan amunisi dan logistik yang cukup. Pasukan naga kemudian bergerilya. Benny Mordani kemudian memimpin pasukan Korps Baret Merah, sedangkan Kapten Swepeno memimpin pasukan Baret Hijau Riders 530. Namun, saat operasi baru dimulai, Benny dikejutkan dengan siaran radio. Benny dikejutkan dengan siaran dari radio Australia yang menyiarkan ada 3 pesawat Hercules yang menerjun pasukan di Merauke. Bahkan radio tersebut menyebutkan jumlah pasukan dan nama-nama pemimpinnya termasuk Benny Mordani. Operasi rahasia ini bocor, kata Benny. Dalam buku berjudul Kopassus untuk Indonesia, Jilid 2 diceritakan,
Perjalanan pasukan naga menuju pusat pertahanan Belanda di Merauke menemui banyak rintangan. Tidak hanya alam, tapi juga harus bertempur dengan Koninklijke Mariniers, pasukan elit Belanda. Pertempuran sengit salah satunya terjadi pada 28 Juni 1962. Dua perahu motor Belanda tiba-tiba menyerang pasukan Beni Merdani di Sungai Kumbai. Namun Beni dan pasukannya berhasil memukul mundur dua perahu motor tersebut. Sayangnya, dalam kontak senjata tersebut, dua anggota bernama Kopral Emin dan Prada Harjito gugur. Bahkan Agus Hernoto, sahabat dekat Beni Merdani, harus kehilangan kedua kakinya dalam operasi pembebasan tersebut. Agus mengalami cacat seumur hidup setelah kakinya diamputasi karena luka tembak. Pertempuran sengit antara pasukan naga dengan tentara Belanda di belantara hutan Papua terus terjadi. Selain itu, Belanda sempat mengumumkan untuk siapa saja yang bisa meringkus hidup atau mati Kapten Beni Merdani akan diberi hadiah 500 gulden. Upaya penangkapan berkali-kali tidak berhasil. Yang dipakai Beni adalah strategi kucing. Kalau bertemu ya bertempur, kalau tidak ya kucing-kucingan. Tujuan kami sebagai umpan supaya Belanda memecah konsentrasi pasukan yang dibiak dan terbukti berhasil, ucap Ben Boy. Operasi Naga akhirnya berakhir dengan ditandai New York Agreement pada 15 Agustus 1962. Amerika Serikat memaksa Belanda menyerahkan Iran Barat ke Indonesia. Belanda menyerah karena menyadari tidak akan menang berperang melawan Indonesia. Dari seluruh pasukan naga yang diterjunkan, Kopassus mencatat 8 prajuritnya gugur karena jatuh di rawa, seorang terbunuh penduduk setempat, seorang gugur karena sakit, dan 7 orang lainnya hilang. Menariknya, di tengah keterbatasan tersebut, pasukan pemimpin Beni Merdani itu mampu mengikat 500 tentara Belanda yang harus didatangkan dari Biak untuk mempertahankan Merauke. Sementara Ben Boy menyebut korban gugur operasi Naga tercatat sebanyak 36 orang dan 20 orang hilang. Kalau dipresentasikan, kurang lebih 25% lebih baik dari yang diperkirakan Soeharto, ungkap Ben Boy. Untuk diketahui, operasi Naga merupakan operasi yang cukup berat karena harus menggagalkan rencana Belanda mendirikan negara boneka di Papua. Operasi ini juga merupakan perwujudan dari Trikomando Rakyat Trikora yang diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961. Ketika itu, Indonesia hendak memperkuat diplomasi dalam perundingan dengan Belanda di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).